Biasanya dalam 1 menit nafas bisa dapat berapa kali? Kalau nafas saya kurang tahu karena saya nggak pernah ngitungin. Kira-kira 30 kali. Nggak pernah ngitungin. Kita hitung bareng aja ya. Iya, Ini boleh. saya timer 1 menit. Nanti ibu setiap 1 kali tarik nafas sama keluarin nafas dihitung 1 ya. Iya. Kita mulai dari sekarang ya Bu ya. Hah? 20 ya. 20 dapat. Dapat berapa? Dapat 30. Dapat 30. Persis. Persis ya. Persis. Habis dapat berapa? 25. Manusia rata-rata bernafas 12 hingga 20 kali per menit. Bisa lebih atau kurang. Perbedaan ini tergantung pada aktivitas yang sedang dilakukan. Meski jumlahnya tak sama, mereka sama-sama menghirup oksigen, senyawa yang dihasilkan oleh tanaman. Baik tanaman yang ada di halaman rumah, pinggir jalan, maupun di hutan. Mari kita menuju Pulau Kalimantan. Pulau yang sering disebut salah satu paru-paru dunia. Hutan di Kalimantan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tak hanya Kalimantan, sebutan Indonesia sebagai paru-paru dunia juga disokong oleh Papua, Sumatera, serta pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Maluku. Atas sumbangsihnya, kita berada di posisi ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo. Tapi sejatinya, luas hutan kita sudah menyusut. Penyusutan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya alih fungsi lahan. Sebenarnya hutan adat masih belum didata atau belum di mapping, makanya jadi kurang kita bisa lihat. Nah juga nanti ada juga yang namanya HTE untuk energi ya, itu bakal dipisahin sendiri lagi. Kesal karena hutan terus berkurang. Salsabila pun tergerak. Ia keluar dari sekolah, membentuk komunitas, berjejaring, hingga berdialog dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanya kan akhirnya orang tua kenapa, ya saya jelasin saya udah nggak mau lagi ke sekolah, saya cuma mau saya cuma turun ke jalan aja, nggak mau di rumah, nggak mau di sekolah soalnya pusing gitu. Terus orang tua ya mau gimana, mereka juga setuju nggak setuju sampai hari ini gitu. Bila dirinci, beginilah kondisi umum hutan kita. Hutan alami dengan aneka satwa dan tumbuh-tumbuhan dibuka untuk kebutuhan tertentu dalam skala yang sangat masif. Mulai dari kawasan industri, untuk tanaman industri, hingga pertambangan. Pertama, proses pembukaan lahan dengan cara pembakaran jelas-jelas mencemari udara. Seperti kebakaran yang terjadi pada tahun 2015, penelitian menemukan kandungan karbon dioksida sebanyak 32,6 ppm pada udara. Tak hanya masyarakat Indonesia,
Asap ini juga dirasakan hingga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Banyak perusahaan seperti 10 perusahaan itu memang mendapatkan hukuman dari pemerintah untuk mendapatkan sanksi ya karena pembakaran. Tapi implementasi dan juga hukumnya itu tidak dilanjutkan. Kedua, alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit atau pertambangan menimbulkan dampak kekeringan dan tanah longsor. Meski sawit juga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, namun sawit tak ramah air. Sawit adalah tanaman dengan karakter banyak membutuhkan air. Akan tetapi, sawit tak banyak menyalurkan air ke dalam tanah karena berakar serabut. Air lebih banyak disalurkan ke tempat-tempat yang lebih rendah, yang pada akhirnya bermuara ke sungai hingga laut. Ketika sungai sudah tak sanggup menampung debit air, dampaknya seperti banjir yang terjadi di Konawe, Sulawesi Utara. Banyak media yang mengulas, dan sebagian besar banjir disebabkan oleh perkebunan sawit dan tambang. Pasca pertambangan pun, tak banyak perusahaan yang sudah melakukan rehabilitasi atau reklamasi bekas galian tambangnya. Dampaknya, seperti yang dirasakan warga Kutai Negara, Kalimantan Timur. Area di sekitar tinggal mereka longsor, bahkan melenyapkan 5 rumah warga. Itu memang karena kita lihat itu ada banyak deforestasi. Semakin gede deforestasinya, kalau misalnya kita lihat Kalimantan dari tahun ke tahun kan memang hutannya semakin kecil ya. Apalagi beberapa tahun ini juga sudah semakin kecil, makanya jadi hutannya itu jadi sudah kurang berfungsi. Kan percuma kalau hutan dilindungi, konservasi, tapi misalkan masyarakat adatnya diusir dari hutan tersebut gitu. Jadi memang ada sesuatu yang struktural gitu, permasalahan krisis iklim kayak gitu sebenarnya. Masyarakat adat, ini permasalahan yang ketiga. Seperti pemberitaan media pada akhir Agustus 2020, sejumlah pihak keamanan menangkap ketua adat Dayak di Kinipan, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing. Polisi menyatakan penangkapan dilakukan karena dugaan tindak pidana. Namun, sejumlah pihak menyatakan ini adalah bentuk kriminalisasi atas penolakan yang dilakukan. Penolakan hutan adat yang hendak dijadikan perkebunan tanaman sawit. Tidak hanya lingkungan, tapi juga ada manusia yang nyawanya hilang, hak asasinya dilanggar, kayak gitu. Keempat, karena kepentingan tertentu, aktivitas manusia terhadap hutan dianggap ancaman bagi satwa. Sebagian dari mereka berhasil bertahan. Sebagian lainnya mati atau berakhir di penangkaran. Bukan hanya kita, tapi ya memang ekosistem dan juga pemerintah. Karena pemerintah yang kalau misalnya sudah kebakaran, mereka lah yang harus membayar untuk memulihkan ekosistem kembali dan juga masyarakat adat yang terkena dampak kebakaran tersebut. Maka alasan kebakaran hingga alih fungsi hutan dan lahan sudah jelas mempengaruhi iklim. Hutan terbakar dan berkurang, menyebabkan karbon dioksida tak terserap dan lepas ke permukaan bumi. Banjir, longsor, atau terasingnya satwa dari hutan adalah bonus dampak lainnya. Jadi ya mungkin, karena ini kan permasalahannya struktural ya, berlapis-lapis gitu. Jika hutan saja yang dikembalikan kan belum tentu krisis iklim akan selesai. Sebenarnya lebih ke sana sih, mungkin bisa kita perlahan-lahan kita atasi, tetapi kalau selesai, saya nggak yakin butuh effort lebih besar daripada itu. Memang tidak. Iklim tak akan kembali seperti semula dengan mengembalikan fungsi hutan saja. Sebab ada faktor lain, seperti asap pembakaran dari industri yang tak sedikit menyumbang terjadinya perubahan iklim. Mari kita menuju ke Sumatera. Ini adalah pemadaman api di lahan gambut yang telah kering. Bisa jadi ini adalah salah satu cara untuk membuka lahan baru.
untuk dijadikan seperti ini. Sebab seluruh areal di kawasan ini dulunya adalah lahan gambut. Kertas atau tisu yang kita pakai salah satunya dihasilkan dari pohon ini. Lalu apa yang menjadi masalah pada lahan gambut selain tentang kebakaran? Kalau misalnya gambutnya itu dibakar untuk membuka lahan, nah itu karbon dioksida yang selama ini sudah diserap oleh gambut itu semuanya akan keluar. Nah kalau misalnya keluar berarti kan itu regulator untuk krisis iklim kita kan jadi rusak dan juga jadi kebakar. Lahan gambut adalah lahan yang basah dan subur untuk tanaman seperti sawit, akasia, nanas, bahkan padi. Ada banyak karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Namun, lahan gambut juga ancaman bagi iklim. Bila gambut kering, karbon dioksida di dalamnya bisa lepas begitu saja dan berpotensi besar menjadi terbakar. Hutan itu sangat penting untuk jadi iklim regulator ya, atau carbon regulator. Dimana kan kalau misalnya kita tahu pohon dari kelas-kelas biologi kita menyerap karbon dioksida. Dan karena itu kalau misalnya memang hutan kita dibabat habis, maka ya iklim regulator kita hilang ya. Peran hutan untuk penghasil oksigen memang kecil, diperkirakan sepertiga dari jumlah keseluruhannya. 2/3-nya dihasilkan oleh plankton, makhluk tak kasat mata di lautan yang hanya terlihat melalui alat pembesar. Meski begitu, peran hutan lebih dari sekedar penghasil oksigen. Ada kehidupan lain yang bergantung padanya. Walaupun kita nggak bisa hanya ketika kita ngomongin krisis iklim, kita hanya ayo kita kembalikan fungsi hutan seperti biasanya. Kita harus menargetkan yang lebih daripada itu. Tidak hanya hutan sebagaimana fungsi ekologisnya, tapi juga ada kaitannya dengan manusia yang hidup di dalamnya. Kan kita tahu nih, tanaman kan salah satu sumber oksigen. Udah ada nanam sesuatu nggak di rumah? Ada, itu alpukat sama cabai. Tanaman belum ada. Bunga-bunga apa ya namanya? Udah nanam bunga-bunga? Udah ada bunga-bunga di rumah? Ada. Ada rencana mau nanam lagi nggak? Di mana tempatnya? Oh, nggak ada tempatnya. Orang ngontrak.